Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3A, S1 Terapan Teknologi Kimia Industri, Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini kami akan menyampaikan pengenalan pengendalian proses. Sebelum kita berbicara jauh tentang pengendalian proses, maka kita harus tahu apa itu pengendalian proses. Pengendalian proses dan industri proses menunjuk pada cara perubahan materi atau energi untuk memperoleh produk akhir. Kata pengendalian proses dan mengendalikan sangatlah jauh berbeda. Pengendalian proses adalah cara memperoleh keadaan proses sesuai yang diinginkan, sedangkan mengendalikan dalam kata kerja adalah memperoleh keadaan yang diinginkan dengan cara mengatur variabel tertentu dalam sistem. Contoh sederhana pengendalian proses adalah mempertahankan suhu air pada titik didih. Meskipun tanpa pengendalian suhu air akan tetap, namun proses perlu dikendalikan untuk mencapai tujuan dan perlu pengawasan terus-menerus. Misalnya mempertahankan suhu air pada suhu 40 derajat Celcius dalam kondisi lingkungan normal. Proses perlu dikendalikan karena ada beberapa faktor, yaitu 1. Faktor keamanan atau safety. Dalam faktor ini meliputi keselamatan manusia, perlindungan peralatan, dan perlindungan lingkungan. Yang kedua, faktor kondisi operasi. Sistem pengendalian proses harus mampu menekan pengaruh gangguan sehingga dapat mempertahankan kondisi operasi yang mantap dalam batas operasional. Kualitas dan produktivitas sesuai spesifikasi dengan tingkat keragaman sekecil mungkin. Yang ketiga, faktor ekonomi. Keuntungan ekonomi menjadi tujuan akhir dari proses produksi. Proses tidak aman dengan kondisi operasi tidak optimal akan memperkecil keuntungan. Oleh sebab itu, sistem pengendalian bertujuan menghasilkan kondisi optimum dengan biaya produksi yang minimum, sehingga mendapat keuntungan maksimum. Di dalam pengendalian proses, ada beberapa yang harus kita kendalikan. Umumnya ada 5, yaitu level, temperatur, flow, komposisi, dan yang terakhir pressure atau tekanan. Contoh apabila sebuah proses tidak dikendalikan. Yang pertama, mengakibatkan ledakan di industri. Yang kedua, banyak terjadi kecelakaan kerja. Yang ketiga, peralatan cepat rusak. Yang keempat, tidak mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Contoh-contoh industri proses. Yang pertama, industri kimia. Yang kedua, industri minyak dan gas. Yang ketiga, industri makanan dan minuman. Yang keempat, industri farmasi. Yang kelima, industri pengolahan air. Yang keenam, industri pembangkit listrik. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang menyaksikan mendapatkan ilmu dan menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.